yang menghancurkan keluarga Ye. Sekarang aku telah menjadi raja perang. Aku akan membunuhmu. Apakah kau mengaku bersalah? Tidak bermoral. Aku ini paman kandungmu, Lo, yang membinasakan keluarga Ye saat itu. Dan membunuh orang tuamu adalah keluarga raja dari Lingdu. Mereka bahkan memaksa istrimu menikah lagi. Kau ingin balas dendam, maka... Pasukan pengawal naga, di mana kalian? Keluarga Wang dulu membantai seluruh keluargaku. Sekarang mereka bahkan memaksa istriku menikah lagi. Menurut kalian, harus bagaimana? Menghina raja. Pasti akan dihukum mati. Menghina istri dan anak raja. Pasti akan dibunuh. Baik. Para pengawal istana, ikuti aku. Kembali ke ibu kota. Su Qingcheng, kau berdiri di sana. Berhenti. Kau harus menikah dengan tuan muda kami. Itu adalah keberuntunganmu. Berani-beraninya kau kabur dari pernikahan. Aku sudah punya suami. Aku tidak akan menikah dengan Tuan Hao. Lepaskan. Lepaskan aku. Pergi. Aku adalah suami Su Qingcheng. Berani menyinggung keluarga Wang. Omongin lagi. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Pergi. Qingcheng. Maaf, aku terlambat. 6 tahun ini. Kau telah menderita. Seharusnya aku yang meminta maaf. Wudao. Aku telah kehilangan putri kita. Aku kehilangannya. Apa? Kau melahirkan seorang putri untukku. Kau memberikanku seorang putri. Malam sebelum kau menghilang. Kita bukanlah sepasang kekasih. Aku minta maaf padamu. Tapi putri kita, mengapa hilang? Aku juga tidak tahu untuk saat ini. Nenek selalu dirawat oleh ibuku. Keluarga memaksaku menikah dengan Wang Hao. Begitu mendengar putriku celaka. Ya. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Jangan khawatir. Tenang saja. Aku pasti akan menemukan putri kita. Kembali. Panglima perang. Kau mencariku. Putriku hilang. Kau punya 5 menit untuk menemukannya. Cepat. Ya. Tuanku. Jangan marah. Laporkan. Tuanku. Bawahan telah menyelidiki dengan jelas. Katanya. Adalah Wang Hao dari keluarga Wang. Agar wanita tuanku mau menikah dengannya. Bekerja sama dengan ibu mertua tuanku. Bahkan sampai menyuruh orang untuk menculik putrimu. Keluarga Wang dari distrik Ling, yang kecil itu. Beraninya mereka. Penjaga naga, di mana kalian? Ikut aku untuk menyelamatkan putriku. Tolong lepaskan aku. Aku ingin mencari ibuku. Aku ingin mencari Pin Gou. Kau sudah di ujung tanduk. Kau masih memikirkan ibumu. Bagi keluarga Wang, kau hanyalah beban. Ibumu baru bisa kembali ke rumah kelahirannya, dan menjadi menantu perempuan kita. Kau dan dia, kau omong apa sih? Tapi kalau dihitung-hitung waktunya, seharusnya sudah selesai kan? Karena anak ini, tidak ada gunanya lagi, tidak ada gunanya lagi. Lebih baik cepat-cepat kita bunuh saja. Kita cari tuan muda, ambil uang hadiahnya. Lakukan saja, Nanan tidak boleh mati. Nanan belum pernah bertemu dengan papanya. Kau masih berharap pada ayahmu itu. Ayahmu sudah hilang selama 6 tahun. Sudah tidak tahu mati di mana. Sekarang kau, pergilah, temani dia. Siapa berani menyentuh putriku? Cari mati. Ye Wudao. Kau akhirnya datang juga. Aku akan membabat kalian semua. Minta uang hadiah lebih banyak dari tuan muda. Minta lebih banyak hadiah dari ayah Sao. Kalianlah yang pantas mati.
Nanan sangat merindukanmu. Kau kenal aku. Aku melihat ibu selalu tengah malam, memeluk foto ayah. Ayah, aku rindu ibu. Anak perempuan yang baik, kau tidur sebentar dulu. Setelah bangun tidur, papa akan membawamu bertemu mama. Panglima perang. Tidak baik, Nyonya. Diserang oleh orang suruhan keluarga Su. Diculik. Apa? Hewan peliharaan. Ikut aku ke rumah keluarga Su. Iya. Yang mulia Raja Perang, ada masalah. Nyonya diculik oleh orang suruhan keluarga Su. Diculik. Sekelompok orang tidak berguna. Ikut aku ke keluarga Su. Baik. Nenek. An-nan sampai sekarang belum ditemukan. Untuk apa kau memanggilku kembali? Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menikahkanmu dengan putra keluarga Wang. Kau bahkan kabur dari lokasi pernikahan. Langsung melarikan diri dari pernikahan. Apakah kau masih menganggapku sebagai nenekmu? Nenek, sudah kukatakan. Anakku sudah punya ayah. Aku tidak akan menikah dengan Wang Hao. Ayah. King Cheng, bukan maksud ibu mengatakan kau. Ye Wudao si manusia tak berguna itu. Sudah hilang selama 6 tahun. Mungkin sudah mati di luar sana. Kau masih berharap padanya. Dan lagi, kau melahirkan si kecil yang menggemaskan itu. Seharusnya sudah lama kau berikan kepada orang lain. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padanya? Aku tidak mau cucu perempuan itu. Sudahlah, jangan keras kepala di sini. Cepat bersiap-siap. Pergi ke lokasi pernikahan. Laksanakan pernikahan ini. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Karena King Cheng tidak mau, jadi tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Nanan, kau tidak apa-apa kan? Kau membuat Mama hampir mati takut. Mama. Ada orang yang ingin membunuh Nanan. Papa yang menyelamatkan Nanan. Ye Wudao. Kau punya hak apa ada di sini? Cepat bawa putri kesayanganmu. Pergi sejauh-jauhnya. Aku adalah suami King Cheng, ayahnya Nanan. Karena aku sudah kembali kali ini, maka seumur hidupku aku tidak akan pernah meninggalkan mereka berdua lagi. Aku tidak mengakui kau sebagai menantu laki-lakiku. Cepat sana, pergi kau dari sini. Jangan lagi kau sakiti putriku. Sakiti. Kau diam-diam, menyerahkan Guo-Guo kepada Wang Hao. Bukankah itu menyakitinya? Bu. Ada apa ini sebenarnya? Bu. Ada apa ini sebenarnya? King Cheng. Jangan dengarkan Ye Wudao. Orang tidak berguna ini berbicara omong kosong. Hari itu, aku hanya mengajak Nanan berbelanja di mall. Sekejap saja orangnya sudah hilang. Bagaimana ini bisa salah ibu? Ibu bukan seperti itu. Ditinggal di mall. Lalu aku ditangkap. Bu. Bagaimana ibu bisa seperti ini? Karena ibu adalah ibu dari King Cheng. Kali ini saja aku maafkan kau 10 kali. Tapi jika kau berani lagi, mempunyai niat jahat terhadap putriku. Brengsek. Kau kira kau siapa? Berani-beraninya kau ikut campur urusan keluarga kami. Ikut campur sih tidak juga. Tapi siapapun yang berani menyentuh King Cheng dan wilayah negara ini, akan kuhancurkan. Tuan Muda Wang. Nenek, aku sudah menunggumu berjam-jam. Kau datang untuk menjemput King Cheng, ya. King Cheng. Selama kau kembali denganku, dan menyelesaikan pernikahannya, aku akan memaafkanmu sekali ini. Wang Hao, berhenti bermimpi. Wudao juga sudah kembali. Aku tidak akan menikah denganmu. Ye Wudao. Saat itu keluargamu, keluarga Ye, hancur. Kau beruntung masih bisa menyelamatkan nyawamu. Sekarang kau berani kembali ke Lingdu. Sebelum aku marah. Bawa putrimu dan pergi sekarang juga. Jika kau masih berani, muncul di dekat King Cheng. Awas saja aku akan membunuhmu. Kebetulan, aku juga akan memberitahumu. Jika kau mulai tidak mengganggu King Cheng lagi, aku masih bisa membiarkan kalian keluarga Wang hidup seperti seekor anjing, bajingan besar. Sayang kecil, pergi. Kau bajingan, berani sekali kau memukulku. Nak, pergi bermain ke sana. Kau tahu aku siapa? Aku adalah pewaris kepala keluarga Wang. Kakekku adalah orang terkaya di Lingdu. Song Mucheng. Jika kau tidak segera pergi, aku akan membuatmu menjadi kakek yang sudah meninggal, dan akan mengurus pemakamanmu. Kurasa kau mencari kematian. Serang dia. Song Mucheng datang. 6. Kurasa kau mencari kematian. Serang dia.
Song Mucheng datang. Kepala keluarga Su, kami memberi hormat kepada Tuan Song yang kaya raya, Kakek Qian. Bagaimana kamu bisa datang? Xiao Hao, kenapa kamu ada di sini? Song Mucheng, ya kan? Aku bertanya padamu, apakah Wang Hao benar-benar cucu keponakanmu? Wang Hao memang cucu keponakan saya. Ye Wudou, kau dengarkan? Latar belakang keluargaku. Tapi kau ini sampah, tidak bisa dibandingkan. Jika kau masih waras, cepatlah berlutut. Minta maaf dan akui kesalahanmu. Brengsek, bagaimana kau berbicara? Kakek angkat, kau. Kenapa kau memukulku? Orang terkaya Song. Aku ingin bertanya padamu, cucu angkat orang terkaya, apakah bisa begitu saja menculik putriku? Cucu angkat orang terkaya bisa memaksaku. Istriku menikah lagi. Ye Wudou, kau ini sampah. Kau berani tidak hormat kepada kakek angkatku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Bahkan merebut istri orang, menculik anak orang seperti ini, perbuatan yang kejam dan tidak bermoral, pun kau berani lakukan. Patahkan kaki bajingan ini. Untukku. Kakek seribu, kakek angkatku, aku cucumu, kakek, kau tak boleh mendengarkan Ye Wudou. Orang sampah ini bicara omong kosong, masih bengong ngapain? Pukuli aku. Kakek Qian, ampunilah aku. Kakiku. Wang Hao, dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Apa? Kakek Qian, jangan. Jika tanpa Anda, keluarga Wang kami di Lingdu, akan menjadi cemoohan semua keluarga. Kakek, Wang Hao, aku memberimu kesempatan sekali lagi. Dalam waktu 10 hari, keluarga Wang kalian, semua orang, berkumpul di sini. Minta maaf, kalau tidak, aku akan membinasakan keluargamu. Ye Wudou, kurasa kau ini belum membawa bajingan ini, bawa pergi. Baik, Tuan. Jangan, kakek. Jangan. Nenek. Ye Wudou, kau sungguh-sungguh menyinggung keluarga Wang. Apa kau sudah gila? Orang terkaya Song, maafkan aku. Kedatangan Anda langsung membuat Anda menjadi bahan tertawaan. Orang tidak berguna ini tidak mengerti aturan. Nenek, saya akan menghukumnya dengan ketat. Tuan Song, ini sama saja. Sama seperti Wang Hao. Binatang yang tidak berperasaan itu, keluarga Su kalian tidak ada satupun yang baik. Ada apa sebenarnya? Siapa yang sudah menyinggung Pak Song, sampai membuatnya setidak senang ini? Ye Wudou. Semuanya gara-gara kau, bintang sial. Seandainya kau tidak kembali, apakah keluarga Su kita akan sebegitu sialnya? Memang. Tuhan, kenapa kau tidak membiarkannya mati di luar sana? Aku benar-benar kesal. Papa, Mama, Nenek. Jelas-jelas Wang Hao yang membuat Bos Song marah. Bagaimana kalian bisa menyalahkan Wudou? Kalau bukan dia, lalu siapa lagi yang harus disalahkan? Dan kamu juga. Benar-benar memalukan keluarga kita, keluarga Su kita. Bagaimana bisa membesarkanmu, beban keluarga ini? Nenek, sudah cukup. Song Mucheng memberi hormat kepada Raja Perang. Kau masih berani menemui saya? Nenek, kenapa kau sampai tega memukul Wudou, dan juga membuat keluarga Su kita menderita seperti ini? Bukankah seharusnya dipukul? Nyonya, ini yang kau katakan salah. Karena King Cheng ada di keluarga Su kalian, aku tidak keberatan untuk membiarkan keluarga Su menjadi keluarga terpandang nomor 1 di Lingdu di masa depan. Kau kira aku orang bodoh ya? Mudah sekali ditipu. Su King Cheng, cepatlah cerai dari dia. Kalau tidak, aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Su kalian. Bu, jangan marah, Bu. King Cheng sekarang sedang bingung. Beri dia sedikit waktu, dia pasti akan mengerti. Aku sudah mengerti. Anakku sudah 5 tahun tanpa ayah. Aku tidak bisa membiarkannya hidup dalam kehidupan yang kekurangan kasih sayang ayah. Karena Wudou sudah kembali, kita nanti akan selalu hidup bersama. Benar-benar tidak tahu diri. Aku memberimu waktu 3 hari. Jika kau tidak bercerai dengan orang yang tidak berguna ini, aku akan membuat keluargamu dikeluarkan dari grup Su. Bu. Cantik jelita. Kau telah menyinggung nenek. Nenek tidak memberi kita uang belanja. Keluarga kita akan kelaparan. Bu. Aku tidak bisa membiarkan Yin Yin tidak punya ayah. Kau menikahlah dengan Tuan Wang.
Nantu, bukankah sudah ada? Apakah kau punya ayah yang kaya? Sudahlah, tenang saja. Kelak aku akan membuat mereka berdua hidup dengan sebaik-baiknya. Song Mucheng memberi hormat kepada Raja Perang. Kau masih berani menemuiku? Raja Perang, almarhum kepala keluarga Wang, adalah sahabat karib keluarga saya. Maka dari itu saya menerima Wang Hao sebagai cucu angkat. Saya benar-benar tidak tahu sebelumnya hal-hal yang dilakukan oleh binatang itu. Mohon Tuan Wang meredakan amarah. Sudahlah, yang tidak tahu tidak bersalah. Aku akan melepaskanmu kali ini. Bangunlah sekarang. Terima kasih, Raja Perang. Jika kau berani berhubungan lagi dengan keluarga Wang, dengan cara apapun, aku bisa membuatmu menjadi orang terkaya. Aku juga bisa membuatmu jatuh dari posisi itu. Dia adalah Raja Perang. Aku tahu aku salah. Katakanlah, ada urusan apa kau datang mencariku ke keluarga Su? Raja Perang. Grup Han Hai milikmu telah dikelola oleh bawahan selama bertahun-tahun. Sekarang telah berubah menjadi perusahaan terbesar di Lingdu. Sekarang kau sudah kembali ke Lingdu. Bawahan dengan sengaja mengembalikannya kepadamu. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik selama ini. Untuk sementara, simpanlah dulu. Jika ada kebutuhan, aku akan memberitahumu. Ya. Dan lagi, nanti kalau tidak ada apa-apa, jangan ganggu kehidupan keluarga kami. Baik, Tuan. Ayah. Anda harus membalas dendam untuk saya. Kau ini anak durhaka. Kau tahu tidak, keluarga Wang sudah kau hancurkan. Ayah. Ini bukan salahku. Aku juga tidak tahu ada apa dengan kakek Qian. Aku hanya pergi ke keluarga Su untuk menjemput Qing Cheng kembali dan menikah. Sekalian memarahinya, Ye Wudao. Tidak kusangka kakek angkatku. Mereka menyuruh orang mematahkan kakiku. Ayah harus membela saya. Apa mungkin? Kakekmu mengenal Ye Wudao itu? Anda bilang Ye Wudao mengenal kakekku. Kakekmu marah karena caramu terlalu licik. Tapi, ayah, bagaimana aku bisa membuat Su Qingcheng mau menikah denganku dengan ikhlas? Itu mudah. Grup Su. Kondisi keuangannya sekarang sedang buruk. Aku meminta bantuan orang bank untuk menghentikan pinjaman mereka untuknya. Su Qingcheng, dia berbesar hati. Jika mereka ingin hidup, maka dia harus dengan patuh menikah denganmu. Kau memang hebat. Kau ini orang yang tidak berguna. Kenapa harus dia yang kau sukai? Harus sekali-kali melihat wanita yang sudah menikah dan punya anak. Ayah. Itu yang bernama Su Qingcheng adalah wanita tercantik di Lingdu. Pokoknya aku tidak peduli. Yang lain aku tidak mau. Kau ini sampah. Apa? Kakak Qingcheng tidak menikah dengan Tuan Muda Wang. Tidak bisa menyamai keluarga Wang lagi. Lalu bagaimana kita mengendalikan keluarga Wang? Kita butuh uang untuk menyelamatkan perusahaan. Ye Wudao si orang tidak berguna itu. Nenek, bagaimana kalau aku cari beberapa orang berani menghalangi keluarga Su kita untuk menjadi kaya? Aku akan menghabisinya. Jangan terburu-buru, aku sudah memberi Su Qingcheng waktu 3 hari. Setelah 3 hari, jika dia masih tidak bertobat, kau bisa mencari orang untuk mengurusnya. Baiklah, aku mengerti. Keluarga Su kita. Siapapun tidak boleh menghalangi jalan kita. Tuan Ketua, tidak baik. Bang Chengfa meminta kita segera melunasi pinjaman 80 juta. Beberapa pinjaman yang tersisa juga dihentikan. Apa? 11. 2 bulan ini. Kita mau pakai uang 80 juta dari mana untuk membayarnya? Jia-jia. Keluarga tunanganmu, Zhang Yunchong, kekayaannya bukankah hampir sama dengan keluarga Wang? Bagaimana kalau kau coba tanyakan? Lihat apakah mereka bersedia membantu. Kakak sudah meminta 20 juta. Sekarang kau memintaku lagi. Meminta 80 juta kepada Yunchong. Mereka tidak mungkin memberi. Lalu bagaimana? Keluarga Su kita akan hancur begitu saja. Cepat. Beritahu semua orang untuk datang ke rapat di kantor pusat. Semua orang harus hadir. Halo. Apa? Baik, saya mengerti. Kami akan segera ke sana. Ayah. Ada apa? Kelompok mengalami masalah. Nenek meminta kita semua segera pergi ke sana. Qingcheng juga memanggil Ye Wudao. Dia juga bagian dari keluarga Su kita. Kau menyuruh si sampah itu melakukan apa? Dia sudah pergi. Bukankah dia telah mempermalukan keluarga kita? Kau bodoh atau bagaimana? Jika Ye Wudao tidak pergi, maka aku akan menjadi milik keluarga Su. Aku bahkan tidak tahu nenek akan memaki-makiku seperti apa.
Ayah, jika Ye Wudao pergi, itu adalah sampah terbesar keluarga Su kita. Yang paling tidak berguna. Nenek ingin memarahinya seperti apa? Marah saja sesuka nenek. Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Wudao? Baiklah. Keputusan sudah bulat. King Cheng, panggil Ye Wudao. Sebentar lagi sampai di sana. Ada orang yang menghinanya dan menyuruhnya untuk sabar. Ye Wudao, kau masih punya muka untuk menemui nenek. Maaf. Aku bisa bertemu dengannya. Seharusnya menjadi kehormatannya. Sudah 6 tahun kita tidak bertemu. Kemampuan lain sih tidak ada. Tapi tampaknya kulitmu jadi lebih tebal ya. Su Wensing, jangan bicara sembarangan. Ini permintaan nenek. Semua orang harus hadir. Wudao adalah suamiku. Tentu saja, aku juga keluarga Su. Hanya menantu yang tidak berguna saja. Paling-paling. Hanya anjing keluarga Su. Su Wensing, penampilanmu sekarang ini baru benar-benar seperti anjing. Anjing yang suka menggonggong. Mengatakan apa? Sedang apa? Kau bertengkar dengan orang yang tidak berguna. Apa yang perlu diperdebatkan? Itu kata nenek. Kita tidak perlu mempedulikan orang yang tidak berguna. Semua masuk untuk rapat. Bang Chengfa meminta kita untuk membayar lebih awal. Pinjaman 80 juta. Jika krisis ini tidak bisa diatasi, maka grup Su kami hanya punya jalan likuidasi dan kebangkrutan. Bagaimana mereka bisa menambah penderitaan kami? Ya, kita juga tidak pernah menyinggung mereka. Perusahaan induk Bang Chengfa. Ini grup Han Hai. Kalian semua pikirkan, baru-baru ini, apakah ada yang menyinggung orang-orang dari grup Han Hai? Kepala keluarga, grup Han Hai adalah Jinling, perusahaan terbesar. Nilai pasarnya 1 atau 200 miliar loh. Bahkan jika ingin menyinggung, juga tidak ada kesempatannya. Ya. Wensing, kau adalah manajer umum grup Su. Urusan ini kuserahkan padamu. Nenek. Aku hanya seorang teller di Bank Chengfa. Aku bahkan tidak mengenalnya. Apa yang bisa kulakukan tentang ini? Saat keadaan sudah genting, kau malah kabur. Apa bedanya kau dengan Ye Wudao si sampah itu? Apa bedanya? Aku. Kalian semua dengarkan, jika ada yang bisa menyelesaikan masalah ini, posisi direktur utama, akan kuserahkan padanya. Gaji tahunannya langsung 2 kali lipat. King Cheng, bagaimana kalau kau terima tugas ini? King Cheng, kau terima tugas ini, lalu bagaimana? Aku selanjutnya. Bagaimana aku harus meneruskannya? Bahkan nenek pun tak bisa mengatasinya. Ubi panas ini. Beberapa hari lalu, aku bertemu seorang teman di luar. Kebetulan adalah pimpinan kecil di Han Hai Group. Aku meminta bantuannya untuk memberitahu Bang Chengfa. Benarkah temanmu itu bisa diandalkan? Tentu saja, hanya pinjaman puluhan juta saja. Tenang saja, aku berjanji akan membantumu dengan lancar menyelesaikan masalah ini. Ye Wudao, kau bergumam apa sih pelan-pelan? Ocehan lagi. Minggir kau. Percayalah padaku sekali ini. Nenek, aku bersedia menerima tugas ini. King Cheng, kau gila ya? Sedang mencari perhatian apa sih? Cepat tutup. Bu, aku sadar. King Cheng, karena kau bersedia membantu keluarga Su mengatasi masalah ini, maka urusan ini, nenek serahkan padamu. Nenek. Su King Cheng hanyalah karyawan biasa, membiarkan dia mewakili seluruh keluarga Su. Ini bukan untuk grup Su. Memalukan, bukan. Su King Cheng, bukannya aku ingin menjatuhkanmu. Menurutmu, dengan apa kau bisa masuk ke Bank Chengfa dan mengubah keputusannya? Aku mengerti. Kau berencana untuk menaikkan peringkat dengan cara yang tidak terhormat lagi. Berapa banyak orang yang harus kau dekati untuk itu? Berani kau memukulku? Jika kau berani menghina King Cheng lagi, percayalah, aku akan merobek mulutmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Hanya bermodalkan dia, Su King Cheng. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Bahkan seluruh keluarga Su pun tidak mampu mengatasi masalah ini. Su Wensing, karena kau begitu tidak percaya bahwa King Cheng bisa menyelesaikan masalah ini, berani atau tidak, bertaruh. Kau mau bertaruh apa denganku? Begini saja, jika King Cheng bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar, kau harus berlutut di hadapannya dan menundukkan kepala 3 kali, meminta maaf atas kejadian sebelumnya, seperti yang telah terjadi. Baiklah. Kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, Su King Cheng, menikahlah dengan patuh pada Tuan Muda Wang. Bersamaan itu,
Kamu dan putrimu berlutut dan sujud di hadapanku, lalu pergi dari Lingdu. Baiklah, sudah diputuskan seperti ini. Su Qingcheng. Baiklah, rapat bubar. Nenek. Su Qingcheng ini. Kau ingin mengatakan apa? Su Qingcheng ini benar-benar berani menerima masalah ini. Apakah di belakangnya ada hubungan apa sih? Kalau sampai dia berhasil, aku benar-benar harus berlutut dan sujud, dan harus melepas jabatan Direktur Utama HMPH. Mereka saja berhak. Kalau memang berhasil, cari saja alasan apapun untuk mengusir mereka dari keluarga Su. Bukan begitu? Aku tahu nenek paling baik, paling menyayangiku. Yang Mulia Jenderal, ada apa? Aku bertanya padamu. Bang Chengfa telah menghentikan pinjaman keluarga Su. Ada apa? Saya tahu persisnya, keluarga Wang dan orang-orang dari Bang Chengfa. Aku sudah sejak pertama kali, pecat saja orang ini. Keluarga Wang lagi. Beraninya mereka. Apakah aku harus segera memarahi mereka? Kembalikan pinjaman keluarga Qi. Tidak perlu. Besok, aku akan datang bersama istriku, pergi ke grup Hanhai. Kau siap-siaplah. Aku kebetulan ingin memanfaatkan kesempatan ini, untuk menyelesaikan urusan lain. Aku ingin membuat seluruh keluarga Su tunduk pada Qingcheng dengan patuh dan hormat. Wudao, teman yang kau bicarakan itu, apakah benar-benar bisa diandalkan? Kita jangan sampai pintu gerbang Hanhai Group pun tidak bisa dimasuki, kan? Tenang saja. Kita tidak hanya bisa masuk, dan juga bisa menyelesaikan krisis keluarga Su dengan tuntas. Pelan-pelan. Ye Wudao, kau pun pantas datang ke grup Hanhai. Wang Hao, kenapa kau ada di sini? Aku mendengar pinjaman keluarga Su kalian telah dihentikan. Bagaimana? Maukah kau mempertimbangkan untuk menikah denganku? Asal kau setuju, dengan satu telepon dariku, masalah ini akan selesai. Maaf. Apakah ada yang bisa membantuku? Kau tidak perlu hanya mengandalkan Ye Wudao si sampah itu. Dia mungkin bahkan tidak mengenal petugas kebersihan di Hanhai Group sekalipun. Bagaimana dia bisa membantumu? Wang Hao, jangan berlagak sok hebat di sini di depanku. Jangka waktu 10 hari yang kuberikan kepadamu dari keluarga Wang. Tinggal beberapa hari lagi. Pikirkan baik-baik, bagaimana kau akan memohon ampun. Berlututlah, memohon pengampunanku. Kau ini sampah. Kau benar-benar sedang bermimpi. Kau tidak mau. Lebih baik lagi. Kalau begitu, tunggu saja sampai keluargamu dihapus dari daftar keluarga Wang. Satu pun tidak berguna. Orang tidak berguna. Setiap hari hanya bisa berlagak di sini. Bahkan ingin membinasakan keluargaku Wang. Aku beritahu kau. Di hadapan keluarga Wangku. Kau bahkan bukan apa-apa. Kebetulan. Di mataku, Ye Wudao, keluarga Wang kalian, bahkan bukan apa-apa juga. Cari mati. Kali lalu di rumah keluarga Su, aku belum menghabisimu. Kali ini. Lihat saja kau mau lari kemana. Bunuh dia. Kembalilah padaku. Tidak setia kawan kau. Kau mau apa? Kakiku. Ye Wudao. Jangan panggil. Hari ini aku akan mematahkan satu kakimu. Ini sebagai bunga dari keluarga Wang kalian. Ye Wudao. Kau sampah. Sepanjang hidupmu. Kalian semua jangan harap bisa bekerja sama dengan Su Qingcheng. Lagi di grup Hanhai. Kata-kata ini, ku katakan. Kakiku. Dengan hormat menyambut Tuan Ye, dan Nyonya Ye di grup Hanhai. Selamat datang Tuan Ye. Nih, Ye telah tiba di grup Hanhai. Kalian sedang apa? Dengan keramaian sebesar ini, menyambut orang tidak berguna ini. Kau ini siapa sih? Berani-beraninya di depan gerbang grup Hanhai. Pergi. Berani sekali kau memukulku. Kau tahu kakek dari pihak ibumu adalah Song Mucheng. Beliau adalah ketua dewan direksi grup kalian. Kau tahu akibatnya jika berani menyinggungku. Ketua dewan direksi telah berpesan khusus. Semua orang dari keluarga Wang dilarang menginjakan kaki di Hanhai Group. Tidak mungkin.
Kakek angkatku, tidak mungkin memperlakukan saya seperti ini. Wang Hao. Kau sebaiknya cepat-cepat memberitahu keluargamu. Sampai aku datang meminta pertanggungjawaban. Seluruh keluargamu, kau harus memilih satu cara kematian yang pantas. Ye Wudao, kau. Pergilah. Nyonya Ye, salam kenal. Perkenalkan diri saya dari Han Hai Group, Wakil Ketua Zhou Changfeng. Selamat pagi, Tuan Zhou, silakan duduk. Tuan Zhou, saya datang hari ini, ingin mewakili keluarga Su. Maksud kedatangan Anda, sudah saya pahami. Kali ini masalah yang disebabkan Bank Pembangunan Kota, pada keluarga Su. Merupakan kesalahan dari grup Han Hai kami. Semua petugas Bank Pembangunan Kota yang terkait dalam kasus ini, sudah saya pecat semua. Sedangkan untuk pengajuan permohonan pinjaman keluarga Su, saya sudah menyuruh orang untuk memulihkannya. Ini adalah surat kontrak pembukaan blokirnya. Mohon Nyonya Ye menerimanya. Ini sudah selesai. Wudao, aku berhasil bernegosiasi. Aku tahu itu, kau pasti tidak masalah. Lalu orang itu sudah lari. Temanmu itu, siapa sih? Luar biasa sekali ya. Ini harus kurahasiakan. Tidak boleh membuat masalah untuk orang lain, bukan? Tapi, kali ini, kamu sudah sangat bangga. Ya, masih pagi. Bagaimana kalau kamu pergi bersamaku menjenguk nenek? Baiklah, ayo. Ini harus segera diselesaikan. Iya, aku tahu, tapi Su Qingcheng, kau tidak menyelesaikan masalah Bang Chengfa, lalu kembali ke sini untuk apa? Jangan bilang kau menyesal. Nenek, masalah Bang Chengfa itu, saya sudah menyelesaikannya. Ini surat pemberitahuan pencabutan blokir. Silakan lihat. Anggaran dasar Han Hai Group. Tidak mungkin. Kalian Bang Lian Chengfa. Bagaimana mungkin bisa menyelesaikannya? Perusahaan induk mereka pasti palsu. Kakak Qingcheng, kau juga tidak perlu menggunakan surat pemberitahuan palsu untuk membodohi nenek. Nenek, ini benar-benar dari Han Hai Group, surat pemberitahuan yang dikeluarkannya. Saya tidak menipu Anda. Su Qingcheng, kau pergi dari sini. Keluarga Su tidak membutuhkanmu. Sekumpulan orang yang buta dan bodoh. Berani sekali kalian berbicara buruk tentang Qingcheng. Menurutku, keluarga Su kalian pantas bangkrut. Berani menghina keluarga Su kami. Kau mencari kematian. Kau mencari kematian. Grup Han Hai, Wakil Ketua, Zhou Changfeng tiba. Su Qingcheng, lihat saja apa yang telah kau perbuat. Kau membuat cap perusahaan Han Hai Group palsu. Sekarang kita dituduh. Su Qingcheng, keluarga Su hampir saja dihancurkan olehmu. Jangan pedulikan dua orang tak berguna ini dulu. Segera sambut. Direktur Zhou, kehadiran Anda sendiri telah memuliakan keluarga Su, membuat keluarga Su bersinar. Namun, saya tidak tahu apa maksud kedatangan Anda. Ada urusan apa? Saya ingin bertemu dengan Ni Ye sebentar. Tentang masalah ini, kami sudah mengetahuinya. Su Qingcheng, dia berani sekali. Stempel grup Han Hai terukir dan berhubungan dengan keluarga kami, keluarga Su. Tidak ada hubungan sedikit pun. Su Qingcheng, kau bengong ngapain? Cepat minta maaf kepada Tuan Zhou. Brengsek. Siapa yang bilang stempelnya palsu? Zhou Dong, apa maksudmu? Kupikir kalian keluarga Su semua tidak punya otak. Stempel di surat pembebasan ini adalah milik ketua dewan direksi kami, Song Wucheng, yang dia cap sendiri. Ketua Song bisa memberi kami cap stempel langsung. Itu akan menjadi kehormatan bagi keluarga Su kami. Nenek, tadi Qingcheng sudah menjelaskan berkali-kali. Tidak seorang pun di antara kalian yang percaya. Surat pencabutan segel ini asli. Justru kalian ingin kami keluar dari keluarga Su. Pergi dari sini, sekarang. Kenapa kau percaya lagi? Kau menuduhku tanpa bukti. Keluarga Su kita yang membesarkanmu. Makan dan minum gratis. Kau bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Tuan Ye ini benar. Kau pikir aku anak kecil berusia 3 tahun. Mudah ditipu. Di matamu, aku
wakil ketua Dewan Direksi Han Hai Group ini, sebodoh itu, begitu bodohnya. Tidak berani, keluarga Su kami yang salah. Kami meminta maaf kepada Tuan, saudara, harus minta maaf, juga seharusnya kepada Tuan Ye, dan Nyonya Ye. Benar, tidak bermoral, ingin meminta maaf kepada kami, ya, benar, kalau begitu kalian, sujud semua. Ye Wudao, kau sudah gila. Sekumpulan orang yang tidak punya mata, ini semua urusan Nyonya Ye sendiri. Kalian semua, orang-orang yang kejam dan tidak tahu berterima kasih, bukannya berterima kasih, malah memalsukan cap. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, memohon pengampunannya, maka surat pembebasan ini batal, dalam waktu 3 hari. Keluarga Su tetap harus membayar pinjaman 80 juta itu. Tuan Zhou, jangan marah, kami akan segera berlutut, cepat berlutut, nenek. Berlututlah. Sudah. King Cheng. Semua salah nenek. Nenek salah menilai. Tidak seharusnya salah mengira kamu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. King Cheng. Semua salah kakak. Kakak minta maaf padamu. Mulai sekarang jika ada sesuatu, kakak akan menurutmu. Kakak Cheng King. Adik perempuan ini mulutnya lancang. Janganlah Anda mempermasalahkan hal kecil ini. Jangan marah pada adik perempuan itu. Cheng King, tolong katakan sesuatu. Tolong maafkan kami. Nenek mohon padamu. Nenek. Aku memaafkanmu. Terima kasih. Memang cucu perempuan kandungku. Nyonya Ye, kedatanganku kali ini, atas nama Han Hai Group, setelah melakukan evaluasi menyeluruh, menganggap ibu sebagai seorang mitra kerja yang dapat diandalkan. Dari grup Han Hai kami, proyek 10 miliar, Anda dapat mewakili keluarga Su, untuk bekerja sama secara intensif dengan kami, 10 miliar. Kalau begitu keluarga Su kami, bukankah akan segera kaya raya? King Cheng, cepatlah kau setuju. Terima kasih, Tuan Zhou, terima kasih banyak. Nenek. Sekarang kalian curiga, King Cheng memalsukan hal ini. Sudahlah. Sekarang, apakah sudah saatnya kita membicarakan urusan saya dan Su Wensing? Tuan Ye, apakah ada yang dibutuhkan? Saya, Zhou, bisa menjadi saksi. Su Wensing, masih ingat perjanjian kita? Sudah waktunya untuk menepatinya. Adik ipar, perjanjian kita itu bukan candaan. Kau menganggap tidak menepati janji itu sebagai lelucon. Apakah bisa juga dikatakan, proyek kerjasama 10 miliar tadi juga sebuah lelucon? Itu juga sebuah lelucon. Jangan bilang keluarga Su kalian setidak bersemangatnya itu terhadap perjanjian. Tuan Zhou, saya, Su Wensing, segera penuhi perjanjian taruhanmu dengan Ye Wudao. Nenek, aku tidak akan mematuhi perjanjian taruhan, maka keluarlah dari keluarga Su. Jangan pernah membuka pintu ini. Aku akan mematuhinya. King Cheng. Wudao. Sebelumnya aku memang salah. Aku minta maaf. Nenek. Bukankah sebelumnya kau bilang, siapa yang menyelesaikan masalah Bang Chengfa ini? Dialah yang bisa menjadi direktur utama grup Su, bukan begitu? Kalau begitu sekarang, King Cheng tidak hanya menyelesaikan masalah ini, dan juga mendapatkan proyek kerjasama dari grup Han Hai. Sekarang kau seharusnya menepati janjimu. Nenek, bukankah sebelumnya kau bilang, bagaimana? Keluarga Su, apakah kalian ingin mengingkari janji? Tidak berani. Sekarang saya umumkan. Mulai hari ini, Su King Cheng adalah direktur utama grup Su. Baru seperti ini. Tuan Ye, Nyonya Ye, jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Tuan Zhou, jalan-jalan ya. King Cheng, mari duduk di sini. King Cheng, katakan pada nenek, ini, bagaimana kau berhasil melakukannya? Nenek, aku juga tidak tahu. Zhou Dong hanya mengatakan, di dalam bank kota mereka, muncul masalah. Setelah mereka melakukan penataan, lalu peminjaman keluarga Su kita pulihkan permohonannya. Bukankah itu berarti siapapun bisa mendapatkan keuntungan darimu?
Itu juga lebih baik daripada beberapa orang yang mundur di saat-saat terakhir. Kau bicara siapa? Qin Cheng, jangan hiraukan anjing gila itu. Kita pergi. Wu Dao, terima kasih. Seandainya bukan karena kamu, aku juga tidak akan menjadi direktur utama grup Su. Kau adalah istriku. Apa yang sudah kulakukan untukmu? Semua itu sudah seharusnya. Baiklah, cepat beritahu Papa dan Mama tentang kabar gembira ini. Aku harus kembali ke grup Han Hai. Terima kasih kepada temanku itu. Lalu, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Baiklah, pulanglah lebih cepat. Baik. Panglima Perang, bawahan telah menyelidiki. Keluarga Wang menolak mengakui kesalahan mereka. Mereka bahkan mengumpulkan banyak orang, bersiap untuk melawan Tuan. Melawan saya. Pergi. Musnahkan keluarga Wang. Song Wucheng benar-benar sudah gila. Sedikit pun tidak mengingat kebaikan lama. Dia bahkan menarik semua orang dari Bang Chengfa milik keluarga Wang. Semuanya. Kita sebenarnya sudah menyinggung perasaannya. Ayah, pokoknya semua ini karena Ye Wudao. Dia tidak hanya mematahkan kakiku, tetapi juga ingin menghancurkan keluarga Wang kita. Tunggu dia datang meminta pertanggungjawaban. Dia pantas. Apakah semua orang sudah lengkap? Semuanya sudah siap, ayah. Kau tunggu di rumah kabar baik dari ayah. Ayah akan membalas dendam untukmu. Tunggu sampai kita menghabisi Ye Wudao itu. Su Qingcheng adalah milikmu sepenuhnya. Kau mau memperlakukannya bagaimana terserah padamu. Baik. Terima kasih, ayah. Aku akan mencarinya sekarang. Ye Wudao sedang berhitung. Tidak perlu pergi. Aku sudah datang. Ye Wudao. Kau sampah. Berani juga datang sendiri. Dulu keluarga Ye dihancurkan. Kau sampah ini, tidak tahu diri. Berani sekali kalian menghina keluarga Wang. Bahkan sampai mematahkan kaki anakku. Dulu keluarga Wang membinasakan keluargaku. Sekarang kalian masih berani menghina aku, istri dan anak perempuanku. Hari ini aku datang ke sini. Aku datang untuk membinasakan keluarga Wang kalian. Kau sombong. Keluarga Wang di Lingdu adalah langit, adalah hukum. Siapa yang berani memusnahkan keluarga Wang? Ye Wudao, kedatanganmu tepat sekali. Hari ini, kau akan menyerahkan istrimu. Diberikan langsung kepadaku. Aku mungkin akan memaafkan nyawamu. Kalau tidak, bukan hanya kau yang akan mati, tapi juga anak yang kau lahirkan. Harus mati bersamamu. Hanya dengan kemampuanmu yang tak berguna itu, mencari sekumpulan orang tak berguna, juga ingin membunuhku. Ayah, kau dengar, dia menghina kita. Cepat, cepat panggil orang untuk mencacah-cacahnya dan memberi makan anjing. Kalian ini, sudah di ujung tanduk, masih saja bersikeras. Kau benar-benar membuatku terpikat. Kurasa kau sudah berada di ujung tanduk. Panggil mereka. Penjaga naga, Ye Wudao, kau benar-benar raja perang. Menghina raja perang, keluarga Wang kalian pantas mendapat hukuman apa? Ye Wudao. Raja perang, kami salah, mohon ampun, lepaskan keluarga Wang kami, kali ini. Kami perlu tahu identitasmu. Kami memang sudah berani sekali, tapi kami tidak berani menyinggungmu. Ampuni kami kali ini. Kami mulai sekarang akan menjadi anjingmu yang setia. Kau pantas. Panglima Perang, hari ini, kau tak bisa menolak, atau ingin menolak. Pasukan pengawal naga, dengarkan perintah. Hadir. Keluarga Wang telah berbuat banyak kejahatan. Membunuh orang tuaku, menghina istri dan anakku. Mulai hari ini, di Lingdu tidak akan ada lagi keluarga Wang. Bawa mereka pergi. Hukum dan eksekusi. Dengan patuh mengikuti perintah Raja Perang. Qin Cheng, kau benar-benar berhasil menyelesaikan urusan bank kota. Ya. Nenek memberikan posisi direktur utama perusahaan kepadamu. Ya, ibu, ini semua berkat Wudao yang membantuku. Wah, papa hebat sekali. Qin Cheng, ini kemampuanmu sendiri.
Kau menuduh ini kepada orang tak berguna itu di tubuh Wu Dao. Ini apa-apaan ini? Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga kita akhirnya bisa mengangkat kepala. Qin Cheng. Dengarkan ibu, menikahlah dengan Tuan Muda Wang, keluarga Wang dan Su kita. Gabungan kekuatan. Masa depan nanti akan jauh lebih cerah. Bu, kupikir kau terlalu berharap. Keluarga Wang sekarang sudah tidak berjaya lagi. Keluarga Wang telah dihancurkan. Mulai sekarang, Lingdu tidak akan lagi memiliki keluarga Wang. Keluarga Wang hancur. Kekejaman. Kabar keluarga Wang ini, benarkah? Masuk dulu yuk, ayah akan segera datang. Benar, omong kosong. Kau ini sampah, kalau tidak sombong bisa mati ya. Aset keluarga Wang senilai 1 miliar, tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Kau hanya iri. Dengan latar belakang keluarga Tuan Muda Yu, tidak perlu mengarang cerita yang berlebihan kan? Hanya aset keluarga Wang yang sedikit itu. Aku, Ye Wudao, bahkan tidak sudi melirikmu. Kau ini sampah. Kau berani membantahku. Aku, ya Tuhan. Keluarga Wang benar-benar hancur. Notifikasi berita. Katanya keluarga Wang terlibat pelanggaran keamanan negara naga. Semua dibawa untuk diperiksa. Seumur hidup tidak akan bisa keluar lagi. Melanggar keamanan negara naga. Ini, Wang Hao ini masih bisa merampok bang. Selesai sudah. Mau kemana aku mencari mantu yang kaya raya sekali ya? Sekarang kalau kau tidak mau sujud memohon padaku, aku sebenarnya bisa memberimu beberapa ratus juta untuk dihamburkan. Bahkan beberapa ratus juta. Lihat saja kelakuanmu ini. Cek saja isi kantongmu. Bahkan beberapa ratus ribu pun tidak ada, kan? Semua salahmu, orang sial. Seandainya kau tidak kembali, aku sudah menjadi mertua Wang Hao. Benarkah? Kalau begitu, keluarga Wang sekarang sudah masuk penjara. Kau tidak ikut merasakannya juga. Makan nasi penjara seumur hidup. Kau, bajingan, ibu. Kalian bisakah sedikit mengurangi bicaramu? Keluarga Wang hilang ya sudah hilang saja. Supaya Wang Hao tidak lagi mengganggu aku. Sekarang aku sudah menjadi General Manager Su Group. Kalau tidak, bagaimana kalau kita makan bersama untuk merayakannya? Bagaimana kalau kita keluar makan untuk merayakannya? Ide bagus. Kalau begitu, kita pergi ke restoran terbaik di Lingdu, Hotel Imperial Dynasty, untuk makan malam mewah. Makan sih makan. Tapi aku tidak punya uang. Baiklah, saya yang traktir. Apakah dia di rumah? Bukankah Nanan sedang tidak enak badan? Saya sengaja meminta seseorang untuk menjaganya di rumah. Biar dia istirahat selama 2 hari. Wah. Hotel ini sungguh megah, Qin Cheng. Lain kali, sering-seringlah ajak ibu ke sini. Baik, Bu, aku mengerti. Kak Qin Cheng. Keluarga besar kalian, kok bisa ada di sini juga? Kak Qin Cheng. Kalian sekeluarga besar ini, kesini ngapain? Aku dan Wu Dao kesini untuk makan. Kalian. Wah. Kebetulan sekali, aku dan tunanganku juga kesini untuk makan. Oh iya, perkenalkan kepada kalian, calon tunanganku, Zhang Yunchong. Dia adalah putra mahkota keluarga Zhang. Bahkan keluarga Zhang adalah pewaris aset 2 miliar. Apa katanya? 2 miliar. Tuan muda Zhang memang tampan sekali ya. Tentu saja. Oh iya, kakak Qin Cheng, kalian memesan ruang VIP apa hari ini? Ruang perunggu kah? Atau ruang perak kah? Atau ruang emas kah? Ruangan pribadi. Ini saja kamu tidak tahu. Hotel Royal Dynasty ini adalah milik orang terkaya Song. Orang biasa tidak punya keanggotaan. Bahkan sulit memesan tempat. Benar, hampir lupa. Dengan keluarga besar kalian ini, miskin sekali ya. Sebulan pun tidak bisa menghasilkan banyak uang. Pasti tidak mampu memesannya. Bahkan keanggotaan perunggu terendah di sini saja membutuhkan verifikasi aset 1 miliar. 1 miliar. Qin Cheng. Kita juga tidak bisa masuk ke sana. Ibu masih ingin masuk untuk berfoto. Nona Su. Saya adalah anggota Golden dari Hotel Royal Dynasty ini. Anggota Golden. Kalau begitu, biarkan saya memesankan tempat untuk kalian. Tidak perlu. Soal kamar pribadinya, saya sudah memesankan untuk istri saya. Anggap saja sudah selesai. Kenapa kau tidak mau menerima kebaikan orang? Kakak Qin Cheng, biasanya bagaimana caramu mendidiknya?
Melihat penampilannya yang miskin begini, kurasa dia juga tidak mampu memesan keanggotaan. Kakak King Cheng, menurutku, orang seperti itu sebaiknya segera bercerai saja bersama dia. Kau benar-benar merasa diperlakukan tidak adil. Maksudmu apa? Meremehkanmu. Jika bukan karena kamu, kakakku tidak mungkin kehilangan jabatan direktur utamanya. Dan bagaimana kamu bisa mendapatkan proyek dari grup Hanhai? Kurasa, keluarga besar kalian hari ini tidak pantas berada di sini. Bagaimana? Kau bahkan tidak mengizinkanku berbicara. Kau, istriku, adalah orang yang bisa kau hina. Kau orang sampah, kau berani memukulku. Mulutmu sangat kotor. Tidak seharusnya kupukul. Ya, Yun Chong. Cepat, hukum dia untukku. Dia menggangguku. Istrimu. Tidak, terima kasih, sudah cukup. Kau berani memukul tunanganku. Kau percaya atau tidak, akan kubunuh kau. Bunuh aku. Dengan kekuatan keluargamu, kau belum mampu. Kau ini sampah. Bagaimana kau berbicara dengan Tuan Muda Zhang? Cepat tutup mulutmu. Wudau. Karena kita tidak bisa masuk. Makan di tempat lain juga sama saja. Ayo pergi saja. Tidak. Hari ini kita makan di sini. Masih harus di ruang VIP terbaik. Lelucon. Ruangan berlian. Ruangan berlian bahkan kami dan Yun Chong pun tidak bisa masuk. Hanya orang-orang penting dari Lingdu saja yang beruntung bisa masuk. Kau masih ingin masuk? Jangan mimpi di siang bolong. Bisa masuk atau tidak? Nanti kamu akan tahu. Aku datang. Bilang kamu gemuk, kamu sampai terengah-engah. Aku beritahu ya. Bahkan satpam di pintu masuk. Semua lebih mampu darimu. Kau berpura-pura apa di sini? Seorang menantu yang tidak berguna. Benar juga, tidak tahu langit tinggi bumi rendah. Memang, tetap saja Yun Chong yang hebat. Ye Wudou, pria brengsek itu, kalau bisa duduk di Diamond Suite, itu baru namanya kejadian aneh. Bukankah itu manajer hotel? Yun Chong, dia datang untuk menjamu kamu, kan? Hebat sekali kamu. Tuan Li, repot-repot Anda datang menjemput sendiri. Siapa kau? Tuan Li. Saya putra sulung keluarga Zhang. Sebelumnya ayah saya pernah beberapa kali berhubungan dengan Anda. Tidak kenal. Tuan Ye, ruang VIP Diamond sudah kami siapkan untuk Anda. Silakan masuk bersama keluarga Anda. 26. Ruang Diamond sudah kami siapkan untuk Anda. Silakan masuk bersama keluarga Anda. Apa? Ruang Diamond. Tuan Li, apakah Tuan salah? Ya, Tuan Li, Ye Wudou ini bahkan bukan anggota. Dengan apa haknya dia pergi ke ruang VIP Diamond? Su Jiagia, anggota emas. Hebat sekali ya, tunanganku adalah anggota emas. Memang hebat sekali. Kau ini sampah, tidak tahu telah memberikan apa ramuan sihir pada Tuan Li. Jangan-jangan Su King Cheng satu. Kau datang untuk tidur bersamaku? Ya, aku. Siapa yang kuberi perintah untuk makan di ruang pribadi? Membutuhkanmu di sini untuk ikut campur, Tuan Li. Bukan itu maksudku. Maksudku, yang tidak mengikuti aturan adalah Ye Wudou. Aturan. Di tempatku, Ye Wudou berada, akulah aturannya. Seperti kamu, di hotel orang lain, berteriak-teriak, orang yang sama sekali tidak mengerti aturan, tidak pantas makan di sini. Zhang Yun Chong, orang yang kau bawa, terlalu tidak mengerti aturan. Mulai sekarang, aku cabut keanggotaanmu. Sebagai anggota emas keluarga Zhang, segera masukkan ke daftar hitam hotel. Apa? Tuan Li, mari kita bicarakan baik-baik ya. Orang sepertimu, apa yang harus kubicarakan denganmu? Pergi sekarang juga. Hotel Huang Cheng kalian, tidak tahu malu sekali. Kami bahkan tidak mau datang. Kita pergi. Ye Wudou, ruang VIP berlian ini. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Hotel ini milikku. Kau bilang apa? Yun Chong, kita makan apa ya? Semua gara-gara wanita menjijikan ini. Kehilangan keanggotaan di sini. Keluarga Zhang kita. Bagaimana cara menjilat bos kaya Song? Yun Chong. Aku hanya akan merusak rencanaku. Menyingkir. Su King Cheng. Aku membencimu. Apa katamu? Ye Wudou. Kau berani sekali. Ya, bahkan berani mengelabui kami dengan mengatakan, hotel ini milikmu. Kau mau mati? Jangan libatkan keluarga kami. Benar, iya. Tidak bermoral. Kali ini ibu benar. Jangan sembarangan bercanda. Sudahlah, menawan. Aku tidak bercanda dengan kalian. Begini ceritanya.
Terakhir kali Wang Hao datang ke rumah kita membuat keributan. Bos Song merasa bersalah. Diam-diam mengatakan padaku, keluarga kita, boleh datang. Ruangan berlian Hotel Royal Dynasty. Ayo kita coba, rasakan sensasinya. Jadi begitu rupanya, benar. Sudahlah, lupakan itu, kita sudah di sini. Mari kita masuk dan makan. Tuan Ye, Nyonya Ye, silakan ke sini. Keanggotaan emas Tuan Muda Zhang telah dibatalkan oleh Hotel Royal Dynasty. Ya, Yun Chong bahkan menyalahkan saya. Seandainya saya tidak berpikir keras, menggunakan semua cara, baru bisa melayaninya sampai nyaman. Kalau tidak, dia akan putus denganku. Semua salah Ye Wudao, pria brengsek itu. Kau harus membela aku. Posisi saya sebagai general manager diambil alih olehnya. Sekarang masih merusak pernikahanmu dengan Tuan Muda Zhang. Laki-laki menjijikkan ini, setiap hari hanya tahu merusak hal-hal baik keluarga kita. Suatu hari nanti, akan kuhabisi dia, agar tidak ada masalah lagi, kakak. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku tidak bisa terima begitu saja, kau harus membalaskan dendamku. Sudahlah. Bisa terima atau tidak, kau sudah menerimanya. Karena sekarang, tidak bisa mengalahkan Su Qingcheng. Kalau begitu, kita bisa menyerang putrinya. Maksudmu? Qingcheng, jangan takut, bersikaplah normal kepada mereka. Bicara soal kerja sama saja, aku jamin, mereka tidak akan mempersulitmu. Baik. Wudao, kalau rapatku terlalu lama, jangan lupa menjemput anak-anak di TK. Sudah ku ketahui, pergilah. Raja Perang, gawat. Ada apa? Putri kecil tiba-tiba di taman kanak-kanak pingsan, lalu dilarikan ke rumah sakit. Apa? Pergi. Nanan. Ada apa? Ada apa? Bagaimana keadaan putriku? Apakah Anda keluarga pasien? Setelah pemeriksaan laboratorium, putri Anda terkena arsen trioksida, yaitu yang biasa orang sebut pitisang. Pasien sudah memakan pitisang. Aku sudah bersiap untuk mengumumkan kematian otak. Untuk apa lagi mencuci perut? Kedatanganmu sangat tepat. Biaya pemeriksaan. Tanda tangani saja. Setelah selesai, segera urus persiapan pemakaman anakmu. Kalian tidak bisa menyelamatkan putriku. Masih meminta biaya pengobatan pula. Pemeriksaannya gratis. Rawat inapnya juga gratis. Mau bayar atau tidak, kau tidak akan menarik selang itu. Dokter yang tidak kompeten. Kalian tidak bisa menyelamatkan putriku. Aku yang akan menyelamatkannya. Bagaimana kau bicara? Jika terjadi masalah, bisakah kau bertanggung jawab? Aku yang bertanggung jawab. Bisakah kau tanggung? Berani sekali. Kau berani tidak hormat kepada Panglima Perang keluargaku. Panglima Perang. Bisakah kau? Jangan bersikap konyol seperti ini. Benar-benar, ada apa ini sampai berisik sekali? Direktur. Kedatangan Anda tepat sekali. Ada orang yang membuat onar di rumah sakit. Panglima Perang. Ahli bedah militer perbatasan selatan, Han Dakian. Salam hormat untuk Panglima Perang. Apa? Benda ini adalah Raja Perang. Berani menghina Raja Perang sebagai benda. Kau ingin mati, ya? Raja Perang. Saya kurang dalam pengawasan. Mohon ampun. Han Dakian, ya. Aku ingin bertanya padamu. Rumah sakit kalian, bikin formulir pemeriksaannya. Sampai 800.000. Saya tahu saya salah. Mulai hari ini, kau dipecat. Direktur, saya salah. Saya salah. Panglima Perang. Maafkan kesalahan kecil saya. Ampunilah aku kali ini. Panglima Perang. Berani tidak hormat kepada Panglima Perang. Sembarangan mengumumkan putri kecil dalam keadaan kritis. Sialan, aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Bawa dia pergi. Baiklah. Cepatlah selamatkan putriku. Baiklah. Bagaimana keadaannya? Kapan dia akan bangun? Kembali ke Raja Perang. Segera selesai. Syukurlah. Oh iya. Nanti di depan orang. Panggil aku Tuan Ye. Tuan Ye. Nanan. Papa di sini. Papa di sini. Papa ada di sini. Sakit tidak di badan.
Kukira tidak akan pernah lagi, tidak bisa bertemu papa dan mama. Anak bodoh. Tidak apa-apa, papa di sini. Papa dan mama di mana? Mama, dia akan. Nanan, bagaimana keadaanmu? Nyonya Ye, Anda tidak perlu khawatir lagi. Putri Anda sudah tidak apa-apa lagi. Anda adalah tabib nomor 1 di Lingdu, Han Dakian, Tuan Han. 30. Tuan Ye, Anda mengenal hamba tua ini, Tuan Han. Nama Anda terkenal di seluruh ibu kota. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Terima kasih Tuan Han telah menyelamatkan putriku. Terima kasih banyak. Sama-sama, menyelamatkan nyawa dan merawat yang terluka adalah kewajiban seorang dokter. Tuan Han, Nanan, dia sebenarnya menderita penyakit apa? King Cheng. Ini masalahnya, untuk saat ini masih belum jelas. Percaya setelah minum beberapa ramuan obat, akan segera sembuh. Kalau begitu bagus, King Cheng. Kau jaga Nanan dulu di rumah sakit. Dalam resep Dr. Han, ada beberapa bahan obat yang tidak tersedia di rumah sakit. Saya harus keluar dan membelinya. Pengawal bawahan lalai menjaga keamanan Tuan Muda. Mohon Anda menghukum saya. Setelah semuanya selesai, kembalilah dan terima hukumanmu sendiri. Aku bertanya padamu, cari tahu siapa yang memberikan ini kepada saya. Apakah putriku diracun? Laporkan kepada jenderal. Bawahan telah menyelidiki dengan jelas. Itu adalah Su Wensing dari keluarga Su. Membeli putri kecil. Dari atas sampai bawah di taman kanak-kanak. Baru kemudian putri kecil menemui kecelakaan. Beraninya kalian. Sekarang juga pergi ke taman kanak-kanak. Tangkap semua orang yang terlibat dan bawa mereka ke sini. Untuk diadili. Aku kembali ke keluarga Su. Untuk menghukum Su Wensing. Dia adalah raja perang. Suami adikku, kau tunggu saja. Ye Wudou itu berani melawan kita. Akan kubuat dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan anak perempuan sial asterisnya itu. Kakak ipar, kau memang hebat. Ada apa? Kakak King Cheng mengirim pesan, mengatakan bahwa Nanan sudah tidak apa-apa, sudah pulang dan keluar dari rumah sakit. Apa? Sudah pulang? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas menyuruh orang untuk memberikannya. Obat Jisuang. Seharusnya sekarang ini ada di krematorium baru benar. Kenapa sudah selesai begitu cepat? Su Wensing, berani menyentuh putriku. Berlututlah di hadapanku dan terima hukumanmu. 31. Ye Wudou. Kau tidak tidur larut malam. Mau ngapain datang ke rumah keluarga Su? Masih juga menerima hukuman, tanpa perintah nenek. Kau berani sembarangan masuk ke rumah keluarga Su. Kurasa kaulah yang harus menerima hukuman. Aku bertanya padamu. Racun yang diberikan putrimu. Kau ngomong apa sih? Aku kok nggak ngerti ya? Maksudnya, segala sesuatu harus ada buktinya. Kamu punya bukti nggak sih? Dasar menuduh kakakku tanpa bukti. Kau memang tidak mau mengaku, ya? Mengaku. Mengapa aku harus mengakuinya? Apa hubungannya denganku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja putrimu yang sial. Keberuntungannya saja yang buruk. Mau menyalahkan siapa lagi? Kau tidak perlu mengakuinya. Tunggu sampai kau merasakan sendiri. Kau harus menanggung akibat perbuatanmu. Kau seharusnya bertobat. Ye Wudou, apa yang akan kau lakukan? Ini adalah kediaman keluarga Su. Tidak akan kubiarkan kau bertindak sembarangan. Aku, Ye Wudou, ingin menghukum siapapun yang kuinginkan. Jangan sebut keluarga Su. Ini seluruh ibu kota makam, bahkan seluruh dunia. Kau orang gila, berteriak-teriak apa di sini? Percaya atau tidak? Ini bukan urusan keluarga Zhang kalian. Berani-berani lagi berteriak. Hati-hati, kubunuh kau. Kau mau melakukan apa? Membunuh itu melanggar hukum. Aku, Ye Wudou, adalah hukumnya. Membunuh beberapa orang, lalu bagaimana? Lagi pula. Aku tidak akan membunuhmu. Itu terlalu mudah bagimu. Aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Ye Wudou, inilah hukumanmu. Kupikir kau lebih. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sangat sederhana. Kau mengalami paraplegia.
Seumur hidupmu kau tidak akan bisa. Kehidupan sehari-hari, separuh hidupmu yang selanjutnya, kau habiskan saja di tempat tidur. Apa? Paraplegia. Ye Wudao, kau telah membuatku hancur, lalu bagaimana? Ini adalah balasan yang pantas kau terima. Ye Wudao, kau melanggar hukum, kau tahu. Buktinya di mana? Kau. Sekarang aku ingin pulang, menemani istri dan putriku. Coba kau halangi aku lagi, akan kuhancurkan kau juga. Cepat panggil ambulans, aku tidak mau menjadi orang cacat, kakak. Tapi kau sudah, dia mengalami kelumpuhan dari pinggang ke atas. Meskipun aku membawamu ke rumah sakit, itu tidak akan ada gunanya. Kakak ipar tersayang. Keluargamu, keluarga Zhang, bukankah kalian berhubungan dengan dokter sakti nomor 1 di Lingdu, Tuan Han? Cepat, undang Tuan Han. Yun Chong, tolong, aku mohon, hanya kamu yang bisa menyelamatkan kakakku. Kakakku kelak akan mewarisi keluarga Su. Yun Chong, segera telepon Tuan Han. Suami kakak iparku, selama Tuan Han disembuhkan olehku, aku akan mengambil alih keluarga Su. Aku akan membagi separuh kekayaanku kepadamu. Baik. Maka aku akan mencoba. Ya. Ya, Tuan Han. Terima kasih, Tuan Han. Bagaimana? Tuan Han setuju. Dan, beliau ada di dekat sini. Segera sampai. Bagus sekali. Aku selamat. Bagus sekali. Tuan Han, Anda datang. Silakan ikut saya. Ini. Pasien dipatahkan tulang punggungnya dengan cara yang licik oleh seseorang, menyebabkan kelumpuhan tinggi. Tuan Han, kakak saya, masih bisa diselamatkan. Dalam situasi seperti ini, saya, seorang tua ini, biasanya tidak menerima pasien. Tapi karena belakangan ini saya melihat Raja Perang mewujudkan keinginannya. Jadi hari ini saya ingin. Cobalah. Apa? Kau bahkan bertemu Raja Perang. 33. Yun Chong. Kau bilang Raja Perang tiba di Lingdu. Kita kalau berpegangan pada kaki Raja Perang, kita jadi kaya raya, kan? Raja Perang Naga itu sosok yang misterius, sulit ditemukan, apalagi, tidak ada yang tahu nama aslinya. Dia adalah tokoh yang sangat penting, kau kira dia semudah itu untuk ditemui? Baiklah, aku terlalu banyak berangan-angan. Aduh, Tuan Han, cepatlah tolong kakakku. Baiklah. Ye udah bajingan itu, berani membuatku cacat, tunggu sampai aku bisa berdiri, aku pasti akan membunuhnya, katamu. Yang melukaimu adalah Ye Wudao. Benar. Ada apa? HMPH, maaf. Kelumpuhan tinggi ini, tidak bisa ku obati, silakan cari dokter lain saja. Dokter Han, mengapa Anda tidak mengobatinya? Orang yang paling kusegani, adalah Tuan Ye. Kalian telah menyinggung Tuan Ye. Kau masih ingin aku mengobati penyakitmu? Bermimpi saja, Tuan Han, tolong. Tuan, tolong selamatkan saya. Saya punya uang, saya punya banyak uang. Berapapun uang yang kau minta, akan kuberikan. Kau kira aku peduli dengan uang? Kata tidak mau mengobati, ya sudah tidak usah diobati. Tuan Han, aku mohon padamu, tolong selamatkan kakakku. Kalau begitu, saya memohon pada Bapak. Tuan Han, hari ini kau berlutut sampai membuat lubang besar di tanah pun. Walaupun kau berbicara sampai mulutmu berbusa, aku tetap tidak akan mengobatinya. Maafkan saya, orang Tuan Ye. Tuan Han. Pertimbangkanlah, saya keluarga Zhang dan Anda memiliki hubungan lama. Tolong obati Wensing. Keluarga Zhang. Di hadapan Tuan Ye, sedikit pengaruh keluarga Zhang, itu tak berarti apa-apa, karena kamu berani menyinggung orang-orang Tuan Ye, maka mulai sekarang keluarga Zhang kalian, maka jangan berhubungan denganku lagi, percuma bicara kalau tidak sepaham, pamit. Tuan Han,
Setiap kali aku bertemu dia, selalu terjadi hal yang sial. Sekarang aku putus hubungan lagi dengan Tuan Han. Sungguh menyebalkan. Kau bilang, kita harus bagaimana? HMPH. Bagaimanapun juga, tidak lebih dari sedikit lebih kuat dalam bertarung. Bagaimanapun juga. Tetap saja manusia. Paman keduaku, jauh di selatan, adalah Raja Perang di bawah kendali iblis. Sekarang aku, memanggil paman keduaku, kembali untuk melawannya, Ye Wudao. Yun Chong adalah bawahan Raja Perang Iblis. Jia, sampai saat ini, aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Paman kedua saya adalah sandaran terbesar keluarga Zhang, untuk dapat berdiri kokoh di Lingdu. Yun Chong, kau sangat hebat, tentu saja. Tentu saja, hal kecil seperti ini. Paman kedua saya, tentu saja dia tidak akan kembali. Tapi, jika aku memberitahu paman keduaku, bahwa Raja Perang sedang mengunjungi ibu kota, paman keduaku pasti akan kembali, untuk menghadap Raja Perang, dan, untuk menghadapi Ye Wudao, aku akan menelepon sekarang juga. Benar. Aku mendengar dari Han Dakian, dia sendiri yang memberitahuku, Raja Perang telah tiba di Lingdu. Itu paman kedua. Aku pasti akan menjemputmu kembali secara pribadi. Bagaimana? Paman keduamu sudah setuju. Paman keduaku sudah setuju. Kembali, menghormati Raja Perang. Dan, menghadapi Ye Wudao itu. Orang itu, Ye Wudao, bunuh dia untukku. Panglima Perang. Ada apa mencariku? Balas kepada Panglima Perang. Zhang Yunchong dari keluarga Zhang memintaku, untuk mengobati kelumpuhan Su Wensing. Aku mendengar bahwa itu adalah hukuman Tuan untuknya. Aku menolak. Apakah kau ingin aku pergi, untuk membantumu mengurusnya? Menangani keluarga Su? Tidak perlu. Terkait keluarga Su, aku sudah punya rencana lain. Kau bisa pergi sekarang. Raja Perang, kabar datang dari perbatasan selatan. Paman kedua dari kandidat pengawal naga, Zhang Yunchong, Zhang Wanshan, telah kembali ke Lingdu atas undangan. Menurut penyelidikan pengawal naga, kembalinya dia ke Lingdu kali ini, adalah untuk membantu Zhang Yunchong, untuk melawan Raja Perang. Tuan, bawahan meminta instruksi. Apakah perlu menghukumnya? Zhang Wanshan, menarik. Bahkan orang yang tak lolos menjadi pengawal naga pun, berani melawan saya. Biarlah, suruh dia kembali. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Zhang Wanshan ketika bertemu denganku. Seperti apa reaksinya? Yun Chong menyambut kepulangan paman kedua ke Lingdu. Yun Chong, kau sudah menyelidiki di mana lokasi jenderal saat ini di Lingdu. Salam hormat untuk jenderal. Mendapat penghargaan dari beliau, mungkin saja bisa terpilih menjadi pengawal naga. Tidak. Jenderal masih seperti dulu, sulit dijumpai, seperti naga yang hanya terlihat kepalanya saja. Lupakan saja. Aku akan membantumu menyelesaikannya, mantu yang tidak tahu diri itu. Terima kasih banyak, paman kedua. Hanya seorang menantu saja, berani mempermalukan keponakan Zhang Wanshan. Mencari kematian. Yun Chong. Kau sendiri pergi ke keluarga Su untuk memberikan surat tantangan kepada Ye Wudao. Oh iya. Sampaikan padanya, dalam waktu 1 jam, datang untuk menemui saya, datang ke keluarga Zhang untuk menerima hukuman. Itu paman kedua. Kepulangan Anda ke Lingdu, lihat siapa lagi yang berani menganiaya kita. Keluarga Zhang tak berdaya. Astaga. Raja Perang benar-benar datang ke Lingdu. Benarkah? Tempat apa ini sebenarnya? Sampai-sampai Jenderal Perang sendiri datang ke sini. Sudah tersebar di internet. Itu pasti bukan berita bohong. King Cheng, ibu bilang sama kamu, jika kamu bisa mendekati Jenderal Perang, ini keluarga kita, pasti akan kaya raya. Bu, sudah kukatakan, aku tidak akan berpisah dengan Wudao. Lagi pula, dia adalah Raja Perang. Tokoh penting seperti itu, kita hanya ingin menjilat, tapi juga tidak bisa menjilat. Cheng King, kurasa belum tentu. Mungkin Panglima Perang ini, setiap hari di rumah menemani istri dan anak-anaknya, menantu yang tinggal di rumah istri. Wudao, kau kira semua orang seperti dirimu? Ya, jangan-jangan Raja Perang itu sama sepertiku. Bekas tempat pupamu berlapis emas. Kau memang pandai menyanjung diri sendiri. Jika kau Raja Perang, aku akan memasukkan kepalaku ini ke dalam kloset. Ibu,
Kalau begitu ibu benar-benar harus menunjukkannya padaku, supaya aku bisa melihatnya. Bagaimana caramu berbicara, ibu? Jangan bicara, aku benar-benar, putra keluarga Zhang. Tuan muda Zhang datang. Tuan muda Zhang. Angin apa yang membawa Tuan ke sini? Ye Wudao. Cepat datang melayani Tuan muda Zhang. Dia saja pantas. Ye Wudao. Tidak perlu kau berpura-pura di sini. Aku datang hari ini, sebagai perwakilan paman keduaku, untuk menantangmu. 1 jam kemudian, datanglah ke keluarga Zhang dan terima hukumanmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku akan membinasakan keluargamu. Kebetulan sekali, kembalilah dan beritahukan pamanmu. Aku juga akan memberinya pilihan. Datang temui aku dalam waktu setengah jam. Sujud dan akui kesalahanmu di hadapanku. Dengan begitu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Brengsek. Paman keduaku, di bawah kendali Raja Iblis Perang. Kau, Ye Wudao, apa kau berani menyuruhnya datang untuk menerima hukuman? Kata-kata, sudah kubawa. Adalah kematianmu sendiri, atau seluruh keluarga Su, ikut bersamamu. Ikut dimakamkan. Kau sendiri yang pilih. Ye Wudao. Kau setiap hari selain membuat masalah, kau masih bisa apa lagi? Ye Wudao. Mau mati, mati saja sendiri. Kenapa kau sampai menyeret kita? Ada apa yang perlu ditakutkan? Tidak bermoral, jangan sok kuat. Kalau tidak, aku segera belikan kau tiket pesawat. Kau pergi bersembunyi dulu. Tidak apa-apa, aku pasti akan kembali dengan selamat, menemuimu dan putri kita. Tenanglah. Oh, Ye Wudao. Akhirnya kau datang untuk mati. Kau salah bicara. Aku datang untuk membantumu, keluarga Zhang, membunyikan lonceng kematian. Aku membenci. Kamu, seorang pengangguran yang hanya bisa makan uang keluarga Su. Apa kemampuanmu? Apa yang kau bisa lakukan? Membinasakan keluargaku. Bahkan keluarga Su, di hadapan keluargaku, hanya akan berlutut. Apalagi, kau, seorang menantu. Kurasa kau salah paham. Alasan keluarga Su sekarang, nasibku seburuk ini, semuanya karena kemalanganku, untuk membimbing mereka yang buta, itu. Hanya dengan satu kata dariku, keluarga Su bisa menjadi keluarga terkaya di Lingdu. Ye Wudao, Ye Wudao. Kau selain cuma bisa berpamer, tidak punya kemampuan apapun, ya. Seandainya bukan karena aku melihat, kamu pandai berkelahi. Adalah seorang pengawal yang hebat. Hari ini, kau harus berlutut di hadapanku. Berlututlah 3 kali, maka aku akan melepaskanmu. Jadilah anjing keluarga Zhang. Bagaimana? Zhang Yunchong. Aku juga akan memberimu 1 kalimat, karena keluarga Zhang belum menghina aku terlalu dalam. Berlututlah 3 kali, aku juga bisa mempertimbangkan untuk menerimamu, sebagai anjingku, Ye Wudao. Hanya seorang menantu. Bagaimana berani begitu sombong? Kurasa kau tidak tahu, bagaimana cara menulis kata mati. Aku, Ye Wudao, telah hidup selama ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis karakter mati. Kalau begitu, ajari aku. Brengsek. Aku tidak perlu berdebat denganmu di sini. Mengumbar kata-kata. Hari ini, akan ku beri kau lihat, apa itu surga. Di tempatku, Ye Wudao berada, akulah surganya. Dengan paman keduamu itu. Lelucon, dia juga akan berlutut dan meminta maaf padaku jika bertemu denganku. Kau. Berani-beraninya kau menghinaku dan paman keduaku. Kurasa kau mencari kematian. Tolong, tuan kedua. Saya, Zhang Wanshan, menghormati Raja Perang. Kau, Ye Wudao adalah Raja Perang. Bagaimana? Tidak seperti itu. Brengsek, cepat berlutut. Kau, seorang kandidat pengawal naga. Sungguh angkuhnya. Hamba tidak berani. Hamba salah.
hamba tidak tahu jati diri Tuan Perang. Saya telah menyinggung Anda. Yang bawah, sepatutnya dihukum mati. Mohon hukum saya. Izinkan saya datang sendiri untuk menerima hukuman. Kau memang pantas dihukum. Hukumanmu adalah pergi ke perbatasan, menjaga selama 10 tahun. Kau ingin mati, maka matilah di medan perang. Jika tidak mati, aku akan mengangkatmu menjadi pengawal naga. Bangunlah. Terima kasih atas belas kasihan Jenderal Perang yang tidak membunuhku. Bawahan ini menerima perintah. Zhang Yunchong. Urusanku dengan pamanmu yang kedua sudah selesai. Sekarang saatnya kita bereskan urusan kita, Yang Mulia Jenderal. Aku tanpa sengaja telah menyinggung Yang Mulia. Mohon ampunilah aku, Yang Mulia Jenderal. Saya tidak memiliki anak. Hanya Yunchong, keponakan saya. Mohon ampun, Tuan, lepaskan dia. Baiklah. Karena dia hanya menyinggung saya, dia tidak menyakiti istri dan anak perempuan saya. Untuk saat ini, aku akan mengampuninya. Cepatlah berterima kasih pada Raja Perang. Terima kasih, Raja Perang. Ingatlah, keluargamu, keluarga Zhang, jika suatu hari nanti berani melakukan kejahatan lagi, aku pasti akan membinasakan seluruh keluargamu. Tidak berani. Oh iya, Raja Perang, saya hari ini pergi ke rumah Bapak, Ibu. Melihat rumah Bapak, Ibu agak kecil. Kebetulan saya punya satu set, Villa Tang Chen Yipin. Akan kuberikan kepada Tuan Jenderal Perang, sebagai tanda permintaan maaf. Semoga Tuan berkenan menerimanya. Bagaimana? Kau pikir aku tampak seperti orang yang kekurangan sebuah villa? Bawahan ini tidak berani. 39. Tuanku, jangan marah, yang bawah ini tidak berani. Meredakan kekhawatiran tuanku, adalah tugas dan tanggung jawab yang bawah ini, maka yang bawah ini. Kalau begitu, maka akan kuterima. Baik, tuanku. Su Jiajia dari keluarga Su, ingin melawan Yang Mulia Raja Perang. Yang Mulia lihat, apakah perlu, aku pergi ke keluarga Su, untuk mengajukan pembatalan pertunangan? Tidak perlu. Selama mereka tidak lagi mengusik istriku, mempertimbangkan mereka juga bernama Su, aku akan membiarkan mereka hidup. Ini adalah Raja Perang. Sudahlah, aku ingin pulang, menemani istri dan anak-anakku. Kami mengantar Jenderal Perang. King Cheng. Bisakah kau jangan berputar-putar, ibu sampai pusing dibuatmu. Ya, King Cheng. Dengarkan ibumu, jangan berputar lagi. Orang tak berguna itu, Ye Wudao, apakah dia sampai sepatutnya kau khawatirkan seperti ini? Papa, Mama, Wudao sekarang masih belum jelas keadaannya, hidup atau mati. Bagaimana kalian bisa berbicara seperti itu? Aku harus mencarinya. Aduh, kau gadis sialan, kau bodoh atau apa? Keluarga Zhang jelas-jelas ingin membunuh Ye Wudao. Jika kau pergi, sama saja seperti ikut dimakamkan. Daripada kau repot-repot begini, lebih baik pikirkan saja, menunggu dia mati. Lihat, siapa yang bisa dinikahi di ibu kota? Tuan muda kaya mana ya? Uang. Ibu jangan terlalu materialistis. Sebanyak apapun uang, tidak sepenting hidupku. King Cheng. Dia memang hanya nyawa murahan. Apakah dia pantas kamu hargai seperti itu? Aku tidak bisa membiarkan putriku tidak memiliki ayah. Ayah paling hebat. Ayah tak terkalahkan. Kau anak haram. Diam di sana. Kau berani lagi menghina anak perempuanku sebagai anak haram. Akan kucabik mulutmu. Ye Wudao. Kau ternyata belum mati. Wudao, kau tidak apa-apa kan? Tenang saja, aku tidak apa-apa. Aneh sekali. Keluarga Zhang menyuruhmu untuk menanggung hukuman. Begitu saja kembali. Apakah keluarga Zhang itu bodoh? Kenapa tidak membunuhmu? Paman kedua Zhang Yunchong itu, beberapa tahun lalu ketika aku di luar, tanpa sengaja aku menyelamatkan nyawanya. Hari ini dia melihatku, penyelamatnya, lalu dia membebaskanku. Jangan berbohong. Dia itu bawahan Raja Perang. Dengan kemampuanmu yang lemah, tidak mungkin kau memiliki hubungan balas budi menyelamatkan hidup. Banyak hal yang tidak mungkin di dunia ini. Kau jangan sok sombong di sini. Hanya berbekal budi ini, apakah aku bisa mengendalikan keluarga Zhang? Meminta beberapa puluh juta. Beberapa puluh juta. Begitu saja hilang. Jangan dengar omongan mama yang tidak masuk akal. Kau tidak apa-apa, itu yang penting.
Dasar gadis nakal, malah menyalahkan aku pula. Seandainya saja laki-laki di keluarga kita tidak berguna. Apakah kita sampai harus setiap hari melihat muka keluarga Su? Sampai harus tinggal di rumah sekecil ini. 2 tahun ini rumah ini sudah hampir menjadi rumah yang berbahaya. Bu, bisakah kau jangan bicara? Aku sudah menjadi bagian dari grup Su, jadi direktur. Tunggu sampai gajiku setahun keluar, aku akan menggantinya untukmu. Bagaimana? Aku ingin tinggal di villa besar. Oh iya, King Cheng, ngomong-ngomong soal rumah, aku mau tanya kamu, itu, rumah yang dipilih Tang Chenyi itu, bagaimana menurutmu? Tang Chenyi, itu adalah rumah terbaik di seluruh Lingdu. Tidak suka lalu bagaimana? Meskipun aku bekerja di keluarga Su selama 10 tahun, aku pun tidak mampu membayar uang muka. Tidak perlu membayar uang muka, asalkan kamu mau. Keluarga kita sekarang juga bisa tinggal di rumah Tang Chen Yipin. Bukankah dulu aku menyelamatkan Paman Zhang Yunchong? Dia bertemu denganku hari ini, lalu langsung memberikan 1 set rumah kepadaku. Rumah Tang Chenyi. Apa-apaan ini? Diberikan secara cuma-cuma. Bagaimana? Tidak percaya? Kuncinya saja sudah diberikan padaku. Masih bisa palsu. Mantu yang baik. Keluarga kita, hari ini langsung pindah. Bagaimana menurutmu? Sekarang memanggilku menantu. Menantu kesayangan. Kau selalu menjadi menantu kesayangan ibu. Menantu kesayangan. Lalu kau masih akan menghina putriku. Tidak akan lagi. Asalkan kau membiarkan ibu tinggal di villa besar, ibu mulai sekarang akan memperlakukannya seperti dewi. Bu, kau tidak apa-apa, King Cheng. Lagi pula rumah ini juga tidak akan ditinggali lama lagi. Kita lebih baik segera pindah ke Tang Chen Yipin juga. Mantu yang baik. Ibu sudah agak tidak sabar. Bagaimana kalau hari ini kita pergi melihat villa itu? Ibu juga ingin membeli beberapa perabot baru bersama ayahmu. Membeli beberapa perabot rumah tangga baru. Betul, benar. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat-lihat. Baiklah. Kau memang menantu yang baik bagi ibu. Satu persatu villa mewah ini, terlalu mewah. Aku sampai ingin, malam ini juga menginap di sini. Aku juga. Papa, Mama, kalian jangan berlebihan. Nanti didengar orang lain, mungkin akan ditertawakan. Keluarga kita, aku semua kuda, aku semua segera akan tinggal di villa besar Tang Chen Yipin. Siapa yang berani menertawakan? Ya. King Cheng, kok kalian sekeluarga juga ada di sini? Nenek, kami sedang melihat-lihat rumah. Melihat rumah? Tidak mungkin. Masih ingin melihat rumah di tempat mewah ini. Sekitar sini, sadarlah kalian. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak menyangka tidak dibunuh oleh keluarga Zhang. Kau mati pun aku tidak akan mati. Bagaimana mungkin? Paman kedua Yunchong, tapi dia adalah bawahan Raja Perang. Kau telah menyinggung keluarga Zhang. Seharusnya sudah lama binasa. Dia tidak bisa membunuhku. Betul. Wu Dao juga bisa menjadi orang yang menyelamatkan hidupku. Di bawah pimpinan Raja Iblis. Bagaimana mungkin Ying akan membunuh Wu Dao? Tidak hanya itu. Memberikan Wu Dao rumah besar mewah. Penyelamat nyawa. Kau benar-benar beruntung masih hidup ya. Bahkan dalam keadaan ini pun kau tidak mati. Nenek, jangan kau hiraukan mereka. Kupikir itu hanya sekedar pemberian. Sebuah rumah kecil bagi mereka. Tentu saja tidak sebaik milik kita. Villa nomor 46. Bersiap untuk membeli. Villa nomor 6. Tentu saja. Luasnya sekitar 400.500 meter persegi. Luas sekali. 400.500 meter persegi kurasa, mereka memberikannya kepadamu. Tidak mungkin semuanya sampai antrean nomor 100 lebih, kan, Ibu Wu Dao? Nomor 46 itu tidak seberapa. Aku akan membuat kita tinggal di villa nomor 1. Villa nomor. Bukankah itu villa terbesar? Villa ini milik keluarga Zhang. Villa. Seberapa besar pun Budi tidak akan memberikan villa sebesar ini kepada kalian. Kalian mengira terbang ke pohon, lalu akan menjadi burung phoenix, mengelabui siapa kalian di sini. Kau tidak percaya?
Aku percaya padamu. Aku lebih percaya pada bebek yang bisa terbang ke langit. Ramai sekali. Kepala pelayan Sun, apa yang kau lakukan di sini? Anda Tuan Ye Wudao? Ya, selamat pagi, Tuan Ye. Tuan muda kedua sudah meminta kami untuk membersihkan kamar. Villa nomor, sudah, siap ditempati. Anda dan keluarga Anda bisa langsung pindah kapan saja. Apa? Villa nomor, memang milik Ye Wudao. Bagaimana nenek? Sudah sampai saat ini, masih tidak percaya. Kau ini sampah. Keluarga Zhang meskipun bodoh, tidak akan memberikan hadiah sebesar ini. Kepala pelayan Sun, keluarga Zhang pasti salah. Tidak salah. Keluarga Zhang sudah memberikan villa ini kepada saya. Sekarang saya adalah pemilik villa ini. Tuan Ye, karena tidak ada masalah, saya permisi dulu. Tunggu sebentar, bawalah putriku ke dalam rumah, kami menyusul nanti. Baiklah. Dasar kalian, boleh tinggal di sini. Rumah sebagus ini. Menurutku, rumah ini seharusnya diberikan kepada nenek sebagai bakti. Rumah ini, kalian tidak pantas tinggal di sini. Ini villa saya. Kenapa harus saya berikan kepada kalian? Memangnya, kalian ini tidak menggertak orang kah? Brengsek. Di mata kalian masih ada aku, kepala keluarga Su ini. Ye Wudao memukuli Wensing sampai kelumpuhan tinggi. Aku bahkan belum sempat menghitung kerugianku. Villa ini kuberikan padamu. Anggap saja itu sebagai harga yang kau bayar, nenek. Bisakah kau sedikit masuk akal? Alasan. Kata-kataku adalah alasannya. King Cheng, kau benar-benar membuat nenek kecewa. Kau juga bagian dari keluarga Su. Salah satu anggota keluarga membutuhkan bantuanmu sedikit. Susah sekali begitu. Nenek, ini sedikit usaha dariku. Villa nomor ini nilainya lebih banyak dari aset keluarga Su. Anda sangat tidak suka keluarga kami menjalani hari-hari yang baik. Ya, kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi mengingat kebaikan masa lalu. Kalian berdua berani kasar pada istriku. Bilang keluarga Su kami mencari kematian. Kurasa kaulah yang mencari kematian, belum juga menyerang. Kau sebenarnya ingin apa? Kau bertanya apa yang ingin kulakukan. Serakah merebut rumah sudah cukup buruk. Sekarang kau juga ingin kasar pada istriku. Aku ingin bertanya, keluarga Su kalian sebenarnya ingin apa? Nenek, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Cheng, nenek hanya ingin bertanya padamu satu hal. Villa nomor 1 ini, apakah akan diserahkan atau tidak? Tidak akan diserahkan. Berani sekali. Kupikir kau ini hanya seorang manajer di Su Group. Apakah kau tidak ingin bekerja lagi? Nenek, kau pikir perusahaan kita, King Cheng, menerima kekacauan yang ditinggalkan Su Wensing? Kalau tidak mau, ya sudah jangan bekerja. King Cheng, dengarkan ibu sekali saja. Bagaimanapun juga, hari ini, siapapun jangan coba-coba merebut rumah baru kita. Bu, ibu ini mau ngapain sih? Keluarga kita baru saja sedikit beruntung. Ibu mau merebutnya. Ibu ini tidak rela melihatnya. Keluarga kami punya satu hal yang bagus. Brengsek. Di sini, kau tidak punya hak untuk bicara, nenek. Aku selalu menganggap diriku sebagai bagian dari keluarga Su. Jadi aku akan mencari solusi untuk keluarga Su. Dan menemani keluarga Su melewati masa sulit ini. Tapi kalian, apakah kalian menganggapku sebagai keluarga Su? Tidak. Kalian memperlakukanku seperti orang luar. Mengapa? Hanya karena suamiku adalah Ye Wudao. Yang membuat keluarga Su malu. Di Lingdu, aku selamanya tidak akan bisa mengangkat kepala. Baiklah. Mulai sekarang, aku dan keluarga Su tidak akan memiliki hubungan sedikit pun lagi. Dari sekarang, aku hanyalah istri Ye Wudao. Semoga kita semua berpisah dengan bahagia. Jangan pernah bertemu lagi, King Cheng. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku bilang, aku, Su King Cheng, mulai sekarang bukan lagi bagian dari keluarga Su. King Cheng, apakah kau ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Su? Benar. Keluarga Su ternyata begitu tidak berperasaan. Maka aku tidak bisa disalahkan. Mulai sekarang, kita masing-masing berjalan di jalan kita sendiri. Baik, 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 keluarga Su kita ya. Jika begitu,
Semua yang kalian miliki di keluarga Su akan ditarik kembali. Kalian semua akan dikeluarkan. Sedikit harta keluarga Su kalian itu pun pantas untuk dibanggakan. Aku akan memberikan yang lebih baik untuk King Cheng. Ye Wudao, kau. Sampah tetaplah sampah. Jangan sok pura-pura di depanku. Tinggalkan keluarga Su kami. Kalian semua bukan siapa-siapa. Nanti suatu hari keluarga Zhang menarik kembali rumah itu. Kita lihat saja apa yang akan kalian lakukan. Bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan itu. Ye Wudao. Kita pergi. Kalian bengong ngapain? Nenek-nenek ini berani merebut villa besar milik keluarga kita. Semoga dia ditabrak mobil sampai mati. Seandainya tahu begini, King Cheng seharusnya tidak diberikan kepada keluarga Su. Aku akan mengurus urusan bank. Papa, Mama, kalian jangan khawatir. Percayalah padaku, keluarga Su pasti akan memperoleh balasannya. Yang Mulia Jenderal, ada apa? Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Perjanjian pernikahanmu dengan Su Jiajia juga tidak perlu dilanjutkan lagi. Kau adalah Raja Perang. Aku mengerti. Nanti aku akan pergi ke keluarga Su untuk membatalkan pertunangan. Song Mucheng. Panglima Perang, ada apa gerangan yang Tuan perintahkan? Bank Kota Cheng dan proyek kerjasama senilai 10 miliar. Batalkan dari keluarga Su. Selain itu, istriku sekarang menganggur. Siapkanlah satu. Dia adalah Raja Perang. 46. Sulit sekali untuk dipercaya. Bukan hanya grup Han Hai, bahkan aku, orang terkaya di Lingdu ini, pun disokong oleh Raja Perang. Raja Perang, izinkan hamba menyanjung Tuan. Anda benar-benar luar biasa. Anda dewa saya. Sudahlah, jangan bercanda. Pergilah, lakukan apa yang telah kuperintahkan dengan baik. Siap. Sungguh membuatku kesal, benar-benar membuatku kesal. Keluarga Su King Cheng itu, memang sia-sia membesarkannya selama ini. Nenek. Sekarang kita tidak bisa tinggal di villa nomor 1. Kita harus bagaimana ya? Takut apa? Keluarga Su King Cheng itu meninggalkan kita. Mereka sama sekali tidak akan bisa bertahan hidup. Lagi pula, kami dengan grup Han Hai baru saja menandatangani kontrak senilai 1 miliar. Keluarga Su kami saat ini sedang berada di puncak kejayaan. Keluarga Su kami berlindung di bawah naungan grup Han Hai yang besar ini. Masihkah kita khawatir tidak akan berkembang? Kalau begitu, kita masih harus berterima kasih kepada Su King Cheng. Seandainya bukan karena dia, kita tidak akan bisa mendapatkan kontrak itu. Jangan bicara seperti itu. Grup Han Hai itu, yang mereka incar adalah latar belakang keluarga Su kita. Tidak ada hubungannya dengan orang tak dikenal ini. Sama sekali tidak ada hubungannya. Nenek benar. Aduh. Tuan Zhou, Anda datang tanpa memberitahu saya. Seharusnya saya menjemput Anda. Silakan duduk, silakan duduk. Tidak perlu. Saya datang hari ini untuk mengakhiri kontrak antara keluarga Su dan Han Hai Group. Apa? Mengakhiri kontrak? Semua proyek senilai 10 miliar ditarik kembali. Sedangkan untuk pinjaman 80 juta dari Bank Pembangunan Kota, keluarga Su tetap seperti biasa, bayar lunas dalam 3 hari. Astaga, Tuan Zhou, Anda ingin membatalkan kontraknya. Bukankah keluarga Su kita akan bangkrut? Hidup matinya keluarga Su, apa hubungannya dengan grup Han Hai saya? Tuan Zhou, kita sudah menandatangani kontrak. Sebelumnya yang bekerja sama dengan kami adalah Nyonya Su King Cheng. Apa hubungannya dengan keluarga Su kalian? Nyonya Su King Cheng sudah meninggalkan keluarga Su kalian. Maka kontrak di antara kita otomatis batal. Maka kehilangan kekuatan hukumnya dan berhenti sampai di situ. Tuan Zhou, berikan kami satu kesempatan lagi. Keluarga Su kami adalah mitra sejati dari grup Han Hai. Di mata grup Han Hai, kalian keluarga Su hanya seperti kentut. Mengapa? Nenek, tenang saja. Jangan khawatir dulu. Kita kehilangan grup Han Hai. Masih ada keluarga Zhang sebagai sandaran. Dengan rasa suka Yun Chong padaku, mereka pasti akan dengan segenap kemampuannya membantu keluarga kita. Aduh. Tuan Muda Zhang, Anda datang ke keluarga Su kami untuk membicarakan tanggal pernikahan. Iya, Yun Chong, kau datang untuk menikahiku.
Ya, aku menikah untuk apa? Hari ini aku datang, adalah untuk memberitahu kalian, perjanjian pernikahan dibatalkan. Mas kawin 20 juta, kembalikan semua tanpa kurang satu pun. Kalau tidak, keluarga Zhang saya, tidak akan tinggal diam dengan kalian. Membatalkan pertunangan, ini bukan lelucon, ya, bukan, Yun Chong, kau katakan padaku, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Katakan padaku, akan kuperbaiki, aku pasti akan memperbaikinya, kau sudah melakukannya dengan baik. Kau memang hanya bisa melakukan hal yang baik. Sayang sekali, seluruh keluargamu memang sakit kepala. Kalian telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kalian singgung. Tidak, Yun Chong, kau harus menikahiku. Jika kau tidak menikahiku, bagaimana dengan keluarga Su? Yun Chong, keluarga Su kalian, mau mati atau hidup, terserah keluarga Su kalian. Mengapa? Ini sebenarnya mengapa? Ini sebenarnya bagaimana sih? Nenek. Keluarga Su kita sekarang ini, hutangnya sudah mencapai 100 juta, totalnya 100 juta. Bagaimana kita harus melakukannya? Sekarang, kita jangan pedulikan keluarga Zhang lagi. Kurasa, pasti karena mengusir Qing Cheng dari keluarga Su, Han Hai Group baru menjadi terkenal. Pergi, kita sekarang semua ke keluarga Qing Cheng, memohon Qing Cheng menyelamatkan keluarga Su. Ya ampun. Grup Han Hai mengumumkan pemutusan, kerjasama dengan keluarga Su. Bank Chengfa juga harus membayar kembali. Pinjaman 80 juta. Keluarga Su akan hancur. Itu bukan urusan kita. Yang terpenting sekarang, adalah aku harus segera mencari pekerjaan, untuk menghidupi keluarga kita. Qing Cheng, jangan khawatir. Aku sudah mengatur pekerjaan untukmu. Sudah kutemukan. Pekerjaan apa? Ini dia, Bu, kenapa ibu datang? Qing Cheng, nenek datang untuk meminta maaf padamu. Nenek tahu salahnya, pulanglah bersama nenek. Nenek bersedia turun tahta, dan menyerahkan kepemimpinan keluarga Su kepadamu, nenek. Karena kita sudah berselisih. Lebih baik nenek pulang saja. Qing Cheng. Nenek salah. Nenek memohon padamu sambil berlutut. Nenek memohon padamu, kakak Qing Cheng, tolonglah kembali. Keluarga Su membutuhkanmu, kakak Qing Cheng. Nenek, jangan buang tenaga lagi. Aku sudah menemukan tempat yang bisa membuktikan kemampuan Qing Cheng. Keluarga Su yang kecil itu sama sekali tidak pantas dengan kemampuan Qing Cheng. Kau, Ye Wudao, diamlah. Memang, kau bisa menemukan tempat seperti apa agar kakakku menyapu jalanan. Nenek, kau tidak perlu berpura-pura lagi. Walaupun kau bicara sampai mati, aku juga tidak akan mengurus masalah keluarga Su lagi. Qing Cheng, pikirkan baik-baik. Keluarga Su hancur. Kita berdua akan saling melukai. Nanti, kamu bahkan tidak akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji 5.000 sebulan. Coba saja kalau tidak percaya. Coba saja kalau kau tidak percaya. Benarkah? Tuan Song, orang terkaya, mengapa Tuan datang ke rumah kami? Nyonya Ye, silakan terima. Seluruh Han Hai Group. Han Hai Group. Orang terkaya di Song, apa yang Tuan katakan? Qing Cheng. Aku akan menjadikanmu sebagai. Inilah pekerjaan yang kutemukan untukmu, Nyonya muda. Tuan muda benar. Mulai hari ini, Anda adalah ratu tanpa mahkota, dunia bisnis Lingdu. Orang terkaya Song, nilai pasar grup Han Hai, 1 atau 200 miliar. Bagaimana Anda bisa menyerahkannya pada Su Qing Cheng? Ye Wudao ini, sudah memberikan ramuan sihir apa kepada Anda? Berani sekali. Keluarga Su yang kecil itu berani menghina Raja Perang. Raja Perang. Tidak mungkin. Dia bisa menjadi Raja Perang. Benar. Tidak mungkin. Jika kau adalah Raja Perang, mengapa kau sampai ke keluarga Su kami? Menjadi menantu. Ini kan, bukan lelucon, kan? Kurasa. Kalian berpikir berlebihan. Aku datang ke keluarga Su untuk menjadi menantu. Semua karena Qing Cheng ada di sana. Qing Cheng ada di mana? Aku ada di mana dia ada. Nenek. Setelah keluarga Su bangkrut, sudah memikirkan mau mengemis di mana? Tidak mungkin. Tidak percaya. Di mana pasukan pengawal? Ternyata, kau
Kau benar-benar Raja Perang. Aku, Ye Wudao, menjaga perbatasan selama 6 tahun, mengusir 18 negara. Bagaimana jika bukan Raja Perang? Mereka yang tidak menghormati Raja Perang, akan dihukum mati. Raja Perang, tolong, ampuni keluarga Su kami. Nenek tua ini tahu telah bersalah. Raja Perang. Nenek, aku sudah memberi kalian keluarga Su kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargai. King Cheng, bantu nenek bicara. Keluarga Su tidak boleh sampai ke tangan nenek. Kalau tidak, setelah aku meninggal nanti, bagaimana cara bertemu kakekmu, nenek? Lebih baik jangan menggunakan pendekatan emosional. Ya, selama aku, Ye Wudao, masih ada, kedepannya aku akan membangun suatu keluarga Su yang baru di Lindu. Pasukan naga, di mana? Hadir. Bawa semua orang keluarga Su pergi dari sini. Ya, King Cheng. Maafkan aku. Selama beberapa tahun kamu hilang. Selama beberapa tahun kamu menghilang. Aku di perbatasan. Benar. Saat itu, orang lain menyerang negara kita. Aku terpaksa masuk perbatasan. Aku akan segera kembali untuk menemuimu dan putri kita. Maafkan aku karena dulu pergi tanpa pamit. Mulai sekarang, apakah kau akan pergi lagi? Aku tidak akan pergi lagi. Papa dan Mama kenapa? Tidak apa-apa. Tidak perlu aku lagi. Aku, Ye Wudao, seumur hidupku, hanya ingin menjaga kalian berdua di sisiku. Kau bekerja untuk negara ini. Kalau begitu, aku maafkan kamu. Tapi kau harus menepati janjimu. Jika kau berani lagi meninggalkan aku dan putriku, aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Terima kasih, King Cheng. Peluk Papa dan Mama.